Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Kak Edi di Sekolah Minggu Online Minggu 27 Juni 2021. Adik-adik semuanya, kakak berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan siap untuk memuji Tuhan. Mari kita akan memulai Sekolah Minggu Online dengan doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh datang untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami mau belajar dan hidup dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi, memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan, kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ku cinta keluarga Tuhan. Yo, mari kita menari buat Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Satria Kerajaan Allah. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan surga, kita jagoan hebat. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan surga, kita pahlawan Allah. Apa yang dilakukan pahlawan Allah? Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan surga, kita jagoan hebat. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan surga, kita pahlawan Allah. Apa yang dilakukan pahlawan Allah? Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari,
melompat buat Tuhan. Melompat, 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 melompat buat Tuhan. Yeay! Haleluya, puji Tuhan. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua, sayang semua. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara ini ya Tuhan, supaya bangsa dan negara ini diberikan kesehatan, kebaikan, dan damai sukacita ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk presiden-presiden yang ada di Indonesia ini ya Tuhan, supaya mereka diberikan kesehatan, kebaikan, dan kekuatan ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk COVID-19 ini Tuhan, supaya COVID-19 ini cepat berlalu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang mengenai COVID-19 ini, supaya mereka diberikan kesehatan, kebaikan, dan kekuatan, supaya mereka cepat sembuh ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku
Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian, Bapakku baik. Bapa, Engkau sungguh baik, setiap hari Engkau baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku, Bapakku baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku, Bapakku baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Shalom adik-adik, saat ini kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa sebelumnya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengar cerita firman Tuhan.
Mari Engkau Tuhan tolong kami, berikan kami pengertian supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami dapat dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Terima kasih. Shalom teman-teman, hari ini aku mau hafalan Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini aku pengen ayat hafalan Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan, baik aktivitas dan semuanya itu adik-adik sudah lakukan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya, kalau semua itu adik-adik lakukan, Tuhan bangga sama adik-adik dengan memberikannya yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau bercerita tentang tiang awan dan tiang api. Adik-adik pernah nggak mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul tiang awan dan tiang api? Mungkin udah pernah ya, tapi sudah pernah baca. Nah, untuk supaya lebih tahu lagi, baca di rumah berulang-ulang Keluaran pasal yang ke-13, 17 sampai 22, ayat 17 sampai 22. Nanti baca berulang-ulang supaya tahu ya ceritanya. Nah, adik-adik coba diperhatikan. Pada waktu itu
bangsa Israel ditindas kerja paksa di Mesir selama 430 tahun. Berapa lama? 430 tahun. Lama ya? Cukup lama itu. Mereka ditindas, kerja paksa. Kalau zaman dulu bilangnya kerja rodi. Nah, coba perhatikan lagi. Lalu Tuhan mengirimkan Harun dan Musa ke mana? Ke Mesir. Untuk ngapain sih kok dikirim ya? Harun dan Musa ngapain ya? Untuk meminta agar orang Israel dibebaskan. Tetapi Raja Mesir yaitu Fir'aun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Siapa tadi yang tidak mau? Fir'aun. Raja Fir'aun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Karena itu Tuhan menghukum bangsa Mesir. Dengan apa? Dengan 10 tulah atau bencana. 10 tulah atau bencana. Nah, karena takut, tahu adik-adik, karena takut Fir'aun menyuruh Musa agar bangsa Israel secara cepat pergi dari Mesir. Siapa tadi yang menyuruh? Fir'aun. Fir'aun menyuruh Musa agar bangsa Israel segera cepat pergi dari Mesir. Kok begitu ya? Coba perhatikan. Nah, akhirnya bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Bebas dari mana? Dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa dan bangsa Israel melewati jalan padang gurun. Melewati apa? Melewati jalan di padang gurun. Padang gurun itu gimana sih ya? Pasti di sana panas, terus pasir-pasir, ada juga pokoknya tandus seperti itu ya. Padang gurun itu pada saat itu gak enak lah. Tapi mereka tetap berjalan melewati jalan di padang gurun. Mereka rame-rame, ada yang bawa anak, ada yang bawa barang-barang, ada dorong-dorongan itu, barang-barangannya dibawa sampai buntalan-buntalannya banyak sekali. Pada waktu siang hari, coba adik-adik perhatikan, pada waktu siang hari ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel. Apa tadi adik-adik? Ada apa? Tiang awan. Tiang awan yang menuntun bangsa Israel. Pada waktu malam hari, coba perhatikan, ada tiang api. Tadi tiang awan pada siang hari. Pada malam hari ada tiang api yang menerangi bangsa Israel. Tiba-tiba Raja Fir'aun berubah hatinya, berubah hati. Dan ingin bangsa Israel kembali lagi ke Mesir. Hati siapa tadi yang berubah? Tiba-tiba Raja Fir'aun berubah hati. Kemudian dari jauh datanglah Raja Fir'aun dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Lalu tiang awan itu bergerak dan bergerak ke belakang. Ada di antara tentara Mesir, coba perhatikan, dan tentara Israel. Lalu tiang awan itu bergerak ke belakang, ada di antara mereka itu
tadi tentara Mesir dan tentara Israel. Tiang awan menutupi tentara Mesir. Coba perhatikan, tiang awan itu menutupi tentara Mesir. Sehingga gelap dan mereka tidak dapat melihat. Ditutupi dengan tiang awan. Akhirnya Musa dan bangsa Israel berjalan melanjutkan perjalanan mereka. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa kehadiran Tuhan ditunjukkan dalam penyertaannya kepada bangsa Israel. Yaitu tentang tadi apa? Tiang awan dan tiang api. Itu adalah tanda pernyataan Allah di mana Tuhan hadir. Tuhan di situ melindungi, Tuhan beserta dengan bangsa Israel. Tuhan selalu ada di mana saja. Dia selalu berada di mana saja. Ketika kita ada dimanapun, adik-adik dalam keadaan apapun, Tuhan ada di sana karena Dia Allah kita yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang baik, yang menyertai kehidupan kita. Adik-adik percayalah bahwa Tuhan selalu ada menyertai engkau dimanapun engkau berada. Saat kamu tidur, saat kamu sakit, saat dalam keadaan bersusah hati, dalam dimanapun, Tuhan selalu ada beserta adik-adik semuanya. Nah, menjadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ingat ayat hafalan ini. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal ke-13 ayat yang kelima. Aminkan firman Tuhan ini, ayat hafalan ini dalam kehidupanmu sehari-hari, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik dalam kehidupanmu setiap hari. Tuhan Yesus baik, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah tertidur sedetik pun, Dia selalu berjaga-jaga karena Dia adalah pertolongan kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita. Terpuji nama Tuhan. Ingat, ayat hafalan ini dihafalkan, divideokan, kirim ke Kak Edi, dan juga Kak Prima pengen adik-adik buat juga satu lagu pujian yang bersangkut paut dengan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan Tuhan menyertai, Tuhan selalu ada, Tuhan berjaga-jaga. Nah itu pokoknya yang bersangkutan dengan lagu ini, lagu-lagu itu nyanyikan, divideoin, dikirim ke Kak Prima atau ke Kak Edi. Nah Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nah puji nama Tuhan, saat pada pagi hari ini cerita firman Tuhan cukup sampai di sini. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau sudah memberikan firman Tuhan bagi kami. Kami dapat belajar Tuhan bahwa Engkau selalu ada menyertai kami. Dan penyertaan-Mu dan penyataanmu ada dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan bahwa tiang awan dan tiang api juga di mana di situ Engkau menyatakan penyertaan-Mu, menyatakan kehadiran-Mu bagi bangsa Israel, dari bangsa kami juga Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu. Engkau akan selalu memberi tanda, memberi keyakinan kepada hati kami bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam keadaan apapun juga.
Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan. Biar kami dapat lakukan dan yakini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat kedua orang tua kami. Supaya Tuhan juga dapat mengajari mereka dengan firman Tuhan. Dan juga memberitakannya kepada kami. Selalu kami taat kepada kedua orang tua kami dan terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana kisah tentang tiang awan dan tiang api? Dari kisah ini kita belajar bahwa tiang awan dan tiang api menggambarkan penyertaan Tuhan kepada umatnya. Demikian juga saat ini Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Karena itu jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Dia berjanji untuk senantiasa menyertai kita sesuai dengan ayat hafalan kita hari ini. Dan adik-adik semuanya jangan lupa sekolah minggu online minggu depan. Ya. Hari Minggu 4 Juli 2021 pukul 8 pagi tentunya. Dan adik-adik semuanya jangan lupa untuk mengajak teman-teman yang lain supaya mereka juga dapat mengikuti sekolah minggu online dan mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan mengakhiri sekolah minggu online pada hari ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin, mengurapi kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Dan kami mau mengakhiri pada sekolah minggu online pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Bless me, Lord. Bless
that I might be a blessing to this world. Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu dan pastinya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dah.